Shalom teman-teman, perkenalkan, nama saya Priscilia Angelin dengan NIM 19450-108 dengan rekan saya Samuel Hansen dengan NIM 19400-559. Di sini kami akan membacakan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat. Saya akan membacakan pasal 1 sampai pasal 8. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan peraturan ini. Pasal 2 ayat 1. Tanah bekas hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud dalam pasal 1 pada dasarnya akan diselesaikan dengan menentukan kembali peruntukan dan penggunaannya serta memperhatikan syarat-syarat yang menurut peraturan perundangan agraria yang berlaku harus dipenuhi oleh pemohon. Ayat 2. Dalam menentukan kembali peruntukan dan penggunaan tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, diperhatikan kesesuaian fisik tanahnya dengan usaha-usaha yang akan dilakukan di atasnya dan rencana-rencana pembangunan di daerah yang bersangkutan demi kelestarian sumber daya alam dan keselamatan lingkungan hidup. Ayat 3. Penentuan kembali peruntukan dan penggunaan tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 3, ayat 1, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah asal konversi hak barat yang dimaksud dalam pasal 1 dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan hak baru sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini. Ayat 2, permohonan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Pasal 4, jika tidak ada pihak yang memenuhi syarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, 3, 7, dan 12, maka peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan pasal 10, 11, dan 13. Pasal 5. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku juga bagi hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal tanah konversi hak barat yang berakhir sebelum tanggal 24 September 1980 dan sampai saat berlakunya peraturan ini belum diselesaikan. Pasal 6. Permohonan tersebut dalam pasal-pasal di atas diselesaikan menurut ketentuan dalam peraturan ini dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku. Bab 2. Hak guna usaha asal konversi hak barat. Pasal 7 ayat 1. Hak guna usaha baru yang dimaksud dalam pasal 2 akan diberikan kepada bekas pemegang haknya jika A. dipenuhi persyaratan yang ditetapkan pada pasal 2 dan 3. B. Kebun yang bersangkutan menurut penelitian panitia pemeriksa tanah atau panitia B berada dalam keadaan baik dan diusahakan sendiri oleh bekas pemegang haknya. C. Areal perkebunan tersebut tidak seluruhnya diperlukan oleh pembangunan proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum. D. Bekas pemegang haknya bukan suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya adalah modal asing. 2. Pemberian hak guna usaha baru yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak meliputi bagian areal yang diduduki atau digarap oleh pihak lain dan terkena ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 51 /PRP /1960 serta yang diperlukan untuk pembangunan proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum. Pasal 8 ayat 1. Hak guna usaha baru yang sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 tidak diberikan kepada bekas pemegang haknya jika tidak dipenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 7. 2. Jika tanaman dan bangunan serta mesin-mesin dan lain-lain milik bekas pemegang hak tidak diperlukan lagi, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 dan peraturan perundangan yang berlaku oleh Menteri Dalam Negeri dapat diperintahkan untuk dibongkar. Ayat 3.
Jika dalam tenggang waktu yang ditetapkan tidak dilaksanakan pembongkarannya, maka tanaman dan bangunan serta mesin-mesin dan lain-lain yang bersangkutan jatuh kepada negara. Ayat 4. Kepada bekas pemegang hak guna usaha yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dapat diberikan ganti rugi atas tanaman dan bangunan serta mesin-mesin miliknya yang diperintahkan untuk dibongkar. Ayat 5. Besarnya ganti rugi yang dimaksud ayat 4 pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul panitia penaksir yang dibentuk untuk itu, dan pembayarannya dibebankan pada pihak yang memperoleh sesuatu hak atas tanah yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Samuel Hansen. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Priscilla Angelin. Selanjutnya saya akan membacakan pasal 9 hingga pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat. Pasal 9. Penyelesaian tanah bekas hak guna usaha yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 akan diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 10 ayat 1. Tanah-tanah bekas hak guna usaha yang digarap diduduki pihak lain sebagian dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 dan yang menurut pertimbangan-pertimbangan teknis tata guna tanah serta rencana pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat dijadikan tempat pemukiman penduduk atau usaha pertanian akan diberikan dengan sesuatu hak baru kepada mereka yang memenuhi syarat menurut peraturan perundangan agraria yang berlaku. Sepanjang tanah yang bersangkutan tidak diperlukan untuk proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum. Ayat 2. Tanah-tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang tidak dapat diperuntukkan bagi tempat pemukiman penduduk atau usaha pertanian diselesaikan secara tersendiri dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 dan dengan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan serta faktor-faktor khusus yang menurut kenyataannya mempengaruhi kasus yang bersangkutan. Pasal 11. Tanah-tanah bekas hak guna usaha yang tidak diberikan dengan hak baru kepada bekas pemegang haknya dan tidak digarap diduduki oleh pihak lain sebagian dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum diselesaikan sebagai berikut. A. Jika dapat diusahakan kembali untuk budidaya perkebunan, pertanian, peternakan, atau perikanan akan diberikan dengan sesuatu hak baru kepada pihak yang memenuhi syarat menurut peraturan perundangan agraria yang berlaku. B. Jika tidak akan diusahakan kembali sebagai budidaya perkebunan, pertanian, peternakan, atau perikanan, diselesaikan tersendiri dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 dan dengan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan serta faktor khusus yang menurut kenyataannya mempengaruhi kasus yang bersangkutan. Bab 3. Hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak-hak barat. Pasal 12 ayat 1. Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud dalam pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika A. Dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 2 dan 3. B. Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya. C. Tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum. D. Di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami atau digunakan sendiri. E. Di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami, digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan atau bekas pemegang hak. Ayat 2. Pemberian hak baru sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dengan ketentuan bahwa menyimpang dari pasal 5 huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka untuk melengkapi keterangan yang diperlukan guna mengambil keputusan, Kepala Kantor Agraria Kabupaten, Kota Madia atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan setempat dengan membuat risalah pemeriksaan tanah. Pasal 13 ayat 1. Tanah-tanah bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksudkan dalam pasal 1 yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya. Sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah. Ayat 2. Jika di atas bekas hak guna bangunan atau hak pakai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka pemohon hak baru tersebut wajib menyelesaikan soal bangunan itu dengan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 14. Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai yang tidak termasuk golongan pasal 12 dan 13 diselesaikan secara tersendiri dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 dan dengan memperhatikan pihak-pihak berkepentingan
serta faktor khusus yang menurut kenyataannya mempengaruhi kasus yang bersangkutan. Bab 4 lain-lain. Pasal 15, pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah bekas konversi hak barat yang dimaksud dalam peraturan ini selama belum diselesaikan menurut ketentuan pasal-pasal di atas, wajib memelihara tanah, bangunan, dan lain-lain di atasnya secara baik. Pasal 16 ayat 1. Dalam hal akan dilakukan pemindahan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat, sebelum pembuatan akte dilakukan, diperlukan izin terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 59-DDA-1970, Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Ayat 2. Izin yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya diberikan jika penerima hak memenuhi syarat untuk memperoleh hak baru menurut peraturan ini. Ayat 3. Permohonan izin yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus diajukan kepada pejabat tersebut pada ayat 1 selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 1980 dengan mempergunakan daftar isian yang disediakan. Ayat 4. Setelah diperoleh izin tersebut dalam ayat 2 pasal ini dan telah dilaksanakan baik namanya, maka permohonan untuk memperoleh hak baru diselesaikan berdasarkan peraturan ini. Bab 5 penutup. Pasal 17. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang yang dapat mengetahuinya, maka peraturan ini akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 1979, Menteri Dalam Negeri, tertanda tangan Amir Mahmud. Sekian dari pembacaan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat. Terima kasih, Shalom.